Kita berdoa. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk malam hari ini. Waktu dan kesempatan yang kau berikan bagi kami berkumpul dalam nama-Mu. Firman-Mu mengatakan 2-3 orang berkumpul, maka Engkau hadir. Kami yakin saat ini Engkau telah hadir, Tuhan. Kiranya kehadiran-Mu, Tuhan, memimpin kami pada seluruh kebenaran-Mu. Sehingga kami tidak gampang disesatkan, Tuhan, oleh pengajar-pengajar sesat. Oleh sebab itu, Tuhan, kiranya Engkau pimpin kami, kiranya benih firman-Mu bisa bertumbuh dan berbuah banyak, Tuhan. Kiranya iman kami ditambah-tambahkan firman disampaikan hari ini. Kuasai bibir hamba, Tuhan, yang tidak bisa apa-apa ini. Kiranya semua yang hamba perkatakan ada daripada-Mu. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap ditabur firman Tuhan, kita katakan amin. Oke, shalom semua. Suara saya bagus? Bagus selalu. Oke. Jadi hari ini saya tergerak untuk membawakan tema tentang pengajar sesat. Saya coba tampilkan dulu. Oke. Ya. Kelihatan? Ya, jelas. Jelas ya? Oke. Nah, jadi hari ini kita akan temanya ini bagi saya sangat penting. Karena akhir-akhir zaman menurut Alkitab akan banyak pengajar-pengajar sesat. Disebut juga nabi palsu, antikris, dan lain-lain. Tujuannya hanya menyesatkan. Nah, gitu ya. Jadi membuat condong atau berbeda arahnya dari jalan kebenaran. Dia nggak perlu banyak-banyak, sesatkan sedikit aja. Jadi kalau kita belajar mungkin sudut gitu ya, nah itu geser sedikit aja 1 derajat aja nanti ujungnya jauh banget. Nah gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu dan saya temukan sekarang banyak di komunitas-komunitas rohani, penyusup-penyusup banyak sekali. Nah, setiap hari saya temukan, saya ada 100 grup rohani, ada 80 grup Facebook. Nah, jadi situ saya bisa lihat banyak sekali. Dan sering saya perangi biasanya begitu. Oke, saya mengambil ayatnya dari Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, jadi memang tujuan penyesat adalah selalu kasih promosi dulu. Nah, promosi seakan-akan itu jalan yang benar. Nah, supaya anak-anak Tuhan kan nggak mungkin lah kalau di awal langsung dibilang ini jalan menuju neraka, ayo mau nggak? Pasti nggak ada yang mau ya, apalagi ke anak Tuhan ya. Ya, tapi pasti ada promosinya dulu yang baik-baik, ayat-ayat firman yang benar. Setan juga tahu ayat firman kan? Nah, ketika mencoba Yesus juga pakai ayat firman gitu ya. Jadi hati-hati. Penyesat ini luar biasa. Mereka bisa berkedok dan mereka bisa benar-benar menampilkan dirinya seakan bagian dari kita, tetapi mereka bukan berasal dari kita. Nah, bapaknya beda. Nah, gitu ya. Nah, jadi menjelang hari Tuhan, katanya akan banyak iblis-iblis yang mengutus pengajar-pengajarnya. Nah, ini disebut nabi palsu, antikris, penyesat, guru palsu. Jadi yang baik belum tentu benar, tetapi yang benar pasti baik. Nah, iblis kadang mengutus pengajarnya untuk mengajarkan yang baik. Dan dianggap baik itu selalu benar. Nah, padahal belum tentu. Contoh ya. Kalau tentang sisi kemanusiaan atau hak asasi manusia baik nggak? Nah, pasti baik. Apakah hak asasi manusia selalu benar penerapannya? Belum tentu. Contoh LGBT. Nah, LGBT mereka pakai undang-undangnya adalah hak asasi manusia. Nah, itu dianggap baik, tetapi belum tentu benar. Nah, itu ya. Jadi kita harus pastikan mana yang benar, mana yang hanya baik, belum tentu benar. Sehingga kita tahu jalan yang ketika orang ini baik loh. Oh, ini dikiranya ini lurus gitu kan, ternyata ujungnya maut. Nah, jadi harus hati-hati ya. 2 Korintus 11 ayat 14, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi nggak mungkin lah iblis nongol dengan muka seramnya, dengan berkata, ayo mari ke neraka. Nggak mungkin, ya kan? Dia pasti berdandan bagus. Mungkin kalau cowok, dia akan ganteng. Yang cewek, dia akan cantik, gitu ya. Dan dengan halus, ngomongnya bagus, tata perilakunya bagus. Tetapi di ajarannya yang kita harus lihat ujungnya. Nanti saya ceritakan juga beberapa yang saya temui, aliran-aliran yang ujungnya ternyata menyesatkan. Nah, gitu ya. Jadi pengajar sesat pasti mengajarkan sesuatu yang tidak benar, tetapi seakan-akan benar.
untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Nah, ini hanya berlaku, yang bisa disesatkan hanya anak-anak Tuhan yang kurang membaca firman Tuhan, kurang meneliti firman Tuhan. Karena mereka juga menyesatkannya dengan ayat firman Tuhan masalahnya, ya kan? Nah, kalau kita tidak menguasai dengan baik, maka kita gampang ditipu. Nah, gitu ya, disesatkan. Oke. Sekarang saya akan bawakan tentang ciri-ciri. Ada banyak ciri-ciri pengajar palsu. Yang pertama adalah tidak mengakui Yesus Kristus yang menjadi manusia dan datang menebus dosa. Nah, banyak sekali aliran yang mengatakan nggak mungkin Tuhan mau jadi manusia. Nah, ya, sepupu kita di seberang juga mengatakan demikian. Mana mungkin kok manusia jadi Tuhan? Jadi bukan manusia yang jadi Tuhan, Tuhan yang jadi manusia. Nah, gitu ya. Nah, 2 Yohanes 1 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, jadi kalau yang ngajarin bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya manusia biasa, itu antikristus. Nah, gitu. Karena dia tidak mengakui bahwa Tuhan bisa menjadi manusia dalam sosok yang namanya Yesus Kristus. Nah, itu salah satu ciri. 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ternyata penyesatan itu tujuannya membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. Jadi mereka menyangkal bahwa Yesus itu adalah penebus dosa. Nah, mereka tidak percaya bahwa dalam sosok Yesus Kristus bisa menebus dosa. Mereka percaya hanya berbuat amal aja. Nah, baru bisa nutupin dosa. Tapi ketika ditanya, berapa banyak amal yang dilakukan untuk dosa, misalnya mencuri? Ada timbangannya enggak? Enggak ada yang bisa jawab. Nah, gitu ya. Nah, jadi kita harus pintar ya, harus cerdas, harus meneliti firman Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan bisa menjadi manusia untuk menebus dosa, itu adalah salah satu ciri orang yang mengajarkan kesesatan. Nah, jadi kita kalau ada pengajar nih, kita tanya dulu, percaya nggak sih bahwa Yesus Kristus itu Tuhan? Nah, tanya pertama itu dulu, ya kan? Kalau dia bilang enggak, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, hanya manusia biasa, udah tinggalin aja. Nah, gitu ya, itu penyesat. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, pengajar sesat itu munafik. Nah, di mana perbuatan dengan pengajarannya tidak sama. Nah, dia ajarkan tentang kasih tapi perbuatannya tidak kasih. Ya, Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Mereka keji, durhaka, tidak sanggup berbuat yang baik. Nah, jadi kalau ada orang datang menawarkan pengajaran, ya kan? Wah, kelihatannya bagus pengajarannya, sesuai firman nggak? Wih, sesuai. Tapi ketika kita teliti perilakunya, wah, ternyata kok bertentangan dengan diajarkan ya. Nah, jadi harusnya seorang pengajar yang baik adalah menghidupi khotbahnya dan mengkhotbahkan hidupnya. Nah, gitu ya. Jadi antara perkataan dengan perbuatan harus sama. Kalau ada perbedaan, hati-hati. Kemungkinan itu pengajar sesat. Nah, gitu. Jadi mereka hanya ngomong hanya lip service aja. Nah, yang penting promosi aja, nah, kan? Tapi kenyataannya enggak. Nah, itu harus hati-hati karena dalam pengajar kekristenan itu bukan tentang agama, bukan tentang liturgi, bukan tentang cara berdoa, cara berdiri, cara lutut, bukan. Tentang gaya hidup seperti Kristus hidup. Nah, itulah kekristenan, ya. Jadi kalau ada pengajar yang tidak memiliki gaya hidup seperti yang dia ajarkan, maka perlu dipertanyakan, ini pengajar asli atau palsu? Semua harus diuji ya, kata Tuhan begitu ya. Ya. Kemudian, apalagi ciri lainnya? Mencari keuntungan dengan cerita-cerita yang tidak benar. 2 Petrus 2 ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi kalau yang namanya pengajar sesat,
fokusnya selalu pada keuntungan pribadi. Nah, dulu pernah ada kasus yang saya dengar ya di Cianjur itu, orang yang punya karunia bisa bernubuat dan lain-lain gitu ya. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya yaitu persembahannya makin besar akan dikasih makin besar, bisa melipat gandakan. Nah, seperti itu. Nah, itu hati-hati. Akhirnya dia masuk ke penjara tuh kasusnya itu ya. Nah, jadi kita harus hati-hati kalau apapun yang mereka bilang cerita-cerita isapan jempol, wah saya ketemu Tuhan, saya dibawa ke neraka, dibawa ke surga. Tapi ujung-ujungnya adalah minta duit. Nah, harus hati-hati ya. Itu hanya cerita hoax doang ya. Tujuannya untuk memperkaya diri, ada keuntungan pribadi yang ingin dia dapatkan. Nah, ya. Kalau yang benar pasti selalu untuk orang lain dan ceritanya selalu yang benar. Apa adanya, nggak ditambah-tambahin. Nah, gitu ya. Tujuannya hanya untuk membangun orang lain, membantu orang lain, tidak untuk dirinya sendiri. Nah, biasanya kalau yang mencari keuntungan diri sendiri itu banyakkan fokusnya pada dirinya. Saya nih gini-gini loh, saya ini gini. Nah, bukan Tuhannya, bukan Kristusnya yang diutamakan. Kenapa begitu? Karena mereka sebenarnya nggak percaya tentang Kristus. Nah, mereka percaya dengan perbuatan mereka, kehebatan mereka. Nah, itu hati-hati. Itu salah satu ciri ya. Nah, jadi kalau ke satu tempat pengajaran, lihat. Dia arahnya kemana? Arahnya ke dagingan untuk mereka, ya sudah tinggalin aja. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat, mengajarkan filsafat dunia dan ajaran nenek moyang adat istiadat. Ini masih banyak sekali ya, terutama di Indonesia. Ya, saya sendiri juga dari keturunan Chinese, masih banyak adat istiadat ya yang mungkin masih diterapkan di antara keluarga besar kita. Nah, gitu ya. Nah, Kolose 2 ayat 8 mengatakan hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Salah satu contoh saya dari Kalimantan Barat, dari kota kecil namanya Pemangkat, 30 menit dari Singkawang. Nah, itu kota 1000 kelenteng dan di situ kami punya budaya kalau Imlek. Nah, gitu ya. Imlek kan banyak ya aturan-aturan ya, misalnya kalau hari pertama, kalau Imlek hari pertama dan sampai ke hari yang ketiga itu nggak boleh nyapu katanya. Kalau nyapu nanti rezeki tersapu keluar. Nah, gitu ya. Harus makan yang manis-manis. Untuk apa? Untuk nyogok dewa yang ada, dewa kekayaan itu, supaya dia cerita yang baik-baik kepada dewa langit. Nah, kayak gitu ya. Kami percaya waktu kecil itu selalu harus sediain ini, kamar jangan dibersihin kalau sudah ini, kalau sudah Imlek biarin aja kotor. Nah, kayak gitu ya. Atau feng shui ya gitu ya. Rumah nomor 13 nggak bagus ya, tusuk sate nggak bagus. Kalau sekarang saya tanya, jual murah nggak tuh rumah? Nah, kalau jual murah serahkan ke saya beli. Nomor 13 saya beli, tusuk sate saya beli. Nah, gitu ya. Asal murah. Nah, gitu. Berhantu pun saya beli. Nah, gitu ya. Nah, jadi jangan kita ikutin omong-omong kosong dari ajaran turun-temurun gitu ya. Dekat kuburan, jangan. Nah, gitu ya. Waduh, rumahnya ukurannya salah nih. Ya, kita pakai ukuran, harus ukuran segini, ukuran kayak baju XL dan ukuran SM aja gitu ya. Jadi nggak begitu. Kita yang menurut Kristus semua baik diciptakan Tuhan. Hari semua baik. Nah, gitu ya. Jadi nggak ada yang tidak baik. Nah, pengajar sesat suka dengan dongeng legenda dari leluhur dan roh-roh dunia. Kalau saya di Kalimantan terkenal kalau lagi Cap Gome. Nah, itu semua setan turun tuh. Tapi mereka ceritanya bukan setan, mereka bilangnya dewa-dewi, penguasa langit. Nah, keren gitu ya. Nah, itu padahal itu semua setan semua gitu. Nah, itu dulu mah kita percaya, iya loh dewa itu lidahnya dipotong, ditulis jimat, lidahnya sambung lagi bisa tuh. Keren banget gitu ya. Duduk di atas pisau tajam nggak apa-apa, ditusuk paku nggak apa-apa. Wow, kita langsung percaya. Ya. Nah, kenapa? Karena mereka mengajarkan sesuatu dengan cara promosi yang tidak benar. Karena dia tahu manusia suka melihat keajaiban. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati, mukjizat nggak selalu benar. Karena setan pun bisa bikin mukjizat. Nah, harus uji. Nah, gitu ya. Mana yang benar, mana yang enggak, gitu ya. Kemudian kita lihat mereka suka pada hawa nafsu dan kesombongan. 2 Petrus 2 ayat 13 sampai 14.
dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan, mereka ada kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu. Mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh nafsu jinah dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang terkutuk. Jadi kita lihat ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya suka foya-foya, mabuk dalam hawa nafsu, penuh nafsu jinah. Nah, bawaannya selalu mau berzina, membuat diri kita nggak suci. Nah, ya tujuan perzinahan adalah menajiskan diri kita. Jadi kalau orang yang masih suka selingkuh, suka kepelacuran, hati-hati. Itu adalah kita dituntun untuk menajiskan kita sehingga kita tidak layak jadi bait Allah. Nah, itu tujuannya perzinahan, perselingkuhan, percabulan. Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Kita bisa lihat orang-orang yang duniawi gitu ya, ketika cari duit, mereka susah kalau diajak bikin kebaikan, apalagi kebenaran. Wah, susah banget. Mereka pengennya gimana caranya berbuat dosa. Dan mereka hanya memikat orang-orang lemah. Nah, di sini kuncinya. Kita anak-anak Tuhan jangan sampai jadi orang-orang yang lemah, nggak ngerti firman, gampang dipikat. Nah, gitu ya. Dikasih setumpuk duit pun langsung jadi gitu ya. Hati-hati ujungnya maut. Nah, seperti tadi di Amsal ya. Hati-hati. Jalan seakan lurus tapi ujungnya maut. Nah, orang bisa memikat dengan banyak cara. Dan hati mereka sudah terlatih dalam keserakahan. Woi, kalau sudah terlatih artinya sudah susah banget. Kita mau apa istilahnya membelokkan mereka kembali, susah karena mereka terlatih. Ya, berarti kalau sudah terlatih sudah setingkat pengajar. Nah, gitu, sudah terlatih. Jadi mereka gampang sekali memikat orang karena sudah terlatih, sudah biasa. 2 Petrus 2:18 sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Nah, ini hati-hati ya. Di ayat firman yang lain juga mengatakan bahwa Tuhan sangat membenci kesombongan. Nah, di sini tentunya congkak ya. Congkak itu sama dengan sombong. Lucifer pun jatuh karena dosa yang ini ya. Kemudian mereka akan memikat siapa? Orang-orang yang baru lahir baru, yang baru bertobat. Nah, lihat. Orang-orang yang baru saja melepaskan diri mereka yang hidup dalam kesesatan. Baru lepasin diri dari kesesatan, baru bertobat. Petobat baru. Nah, mereka sasarannya tuh. Karena mereka masih bayi rohani. Masih gampang dipikat. Nah, hati-hati. Makanya kita dalam hidup kekristenan, usahakan kita cepat-cepat dewasa rohani. Nah, dengan banyak membaca firman. Jangan kita suka sebagai bayi-bayi rohani. Bayi ini rentan dengan serangan-serangan si jahat. Jangan mau jadi bayi rohani. Kadang ada yang bilang, nggak apa-apa lah Pak, saya masuk surga cuma tinggal di halaman surga aja, nggak apa-apa, nggak usah ada rumahnya gitu ya. Nggak ada istilah begitu, ya kan? Kalau kamu tidak bisa menjadi serupa dengan Kristus, maka tempatmu tidak ada di surga. Nggak ada yang namanya di halaman. Saya nggak pernah tuh ketemu, ya kan di ayat Alkitab. Oh, ada yang tinggal di halaman, ada yang rumahnya tipe 21 ya, ada yang rumahnya tipe 200 gitu. Nggak ada. Ya, cuma satu tempatnya, rumah Bapa, tulisnya begitu. Nah, jadi jangan kita gampang kompromi. Nah, si pengajar sesat ini suka kasih kompromi, kasih promosi, nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit dosanya sebentar-sebentar, sekali-sekali. Nah, itu namanya kompromi. Semua dosa ujungnya maut. Nah, pengajar sesat tahu itu. Tapi kita yang bayi rohani nggak ngerti. Oh iya ya, sekali-sekali nggak apa-apa ya. Kan kita masih punya kedagingan. Dia lupa. Nah, dia nggak ngajarkan tentang ketika jatuh dalam dosa kita harus minta ampun dan bertobat. Nah, dia nggak ngajarkan itu. Dia hanya bilang nggak apa-apa sekali-sekali. Dosa kecil. Nah, itu luar biasa ya. Nah, pengajar sesat itu tidak bisa mengikuti keinginan roh, tetapi hanya keinginan daging. Nah, di situ kita gampang kan, kata Tuhan harus kita uji. Siapa ini antikristus ini? Siapa pengajar ini? Ujilah segala sesuatunya. Paling pertama di kehidupan mereka. Itu paling gampang. Oke. Kemudian yang keenam, kita lihat adalah suka berdebat. Nah,
cekcok bertengkar tentang firman Tuhan. Nah, kita lihat Titus 3 ayat 9. Tetapi hindarilah persoalan cari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percecokan, pertengkaran mengenai hukum Taurat. Karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Kadang ya kita banyak anak-anak Tuhan yang suka berdebat hal-hal yang nggak penting. Contoh misalnya, contoh ya. Apa tahu nggak sekarang Adam dan Hawa anaknya ada berapa semua termasuk yang wanitanya, anak pria, anak wanitanya ada berapa? Didebatin, enggak segini, enggak segitu. Ngapain sih? Ya kan? Persoalan silsilah misalnya, ya kan? Silsilah. Wah, ini kalau ini diurut nih salah nih silsilah menurut kitab yang satu silsilahnya begini. Didebatin. Penting nggak sih? Nah, gitu ya. Kita harus tahu mana yang utama. Dalam Alkitab yang utama hanya Kristus. Itu yang utama. Yang lain nggak ada yang penting. Itu kamu nggak tahu pun nggak apa-apa. Nggak tahu bahwa nanti Kain ketika dia habis bunuh Habel misalnya, terus dibilang nanti dia akan dibunuh oleh orang-orang lain. Lah siapa orang-orang lain ini? Nah, gitu bebas tafsir jadinya. Tapi didebatin. Penting nggak sih siapa yang mau bunuh dia? Nah, gitu ya. Kita harus punya hikmat dalam ayat-ayat di firman Tuhan. Karena tidak semua misteri itu diungkapkan. Nah, Ulangan 29 ayat 29 ditulis ada yang menjadi misterinya Tuhan, ada yang memang boleh kita ketahui. Nah, gitu ya. Jadi jangan diperdebatkan. Yang penting utamanya, yang utama itu yang kita harus tahu. Terutama terhadap pengajaran-pengajaran sesat. Nah, itu yang penting. Itu kita harus tahu benar, teliti benar. Mana yang sesat, mana yang enggak. Pengajar sesat tidak suka perdamaian, tetapi dia selalu mencari permusuhan. Kenapa? Karena kebenaran selalu mendatangkan damai sejahtera. Nah, kalau yang tidak benar berarti selalu menimbulkan permusuhan, pertengkaran, ya kan, perselisihan. Itu semua kedagingan. Pokoknya selalu bertentangan. Kalau pengajar sesat dengan pengajar yang benar pasti lihat bertentangan. Nggak apa-apa kita berdebat. Tiap kali masuk ke grup-grup hanya untuk berdebat misalnya. Banyak saya temukan beberapa komunitas rohani yang nggak membangun. Tujuannya untuk mencari hal-hal yang nggak penting dan didebatin. Habis itu, wah saling maki-maki. Habis itu kena undang-undang ITE, masuk penjara gitu ya. Kayaknya, aduh, kayaknya bodoh sekali ya. Nah, gitu ya. Nah, kita jadi anak Tuhan jangan yang seperti itu ya. Kita tujuannya hanya menggunakan perkataan yang membangun. Nah, kata Alkitab begitu ya. Saling menasehati, saling menegur, bukan menghakimi. Nah, kalau orang yang suka debat dan cekcok ini suka bawaannya menghakimi. Nah, jadi kita bisa bedakan mana menghakimi, mana menasehati, mana menegur. Nah, kalau menghakimi itu kata dasarnya hakim. Hakim itu apa fungsinya? Memberi hukuman. Nah, kalau kita dalam menegur tidak memberikan hukuman, kita tidak menghakimi. Kita hanya tegur aja, terserah dia mau gimana. Nah, gitu ya. Jangan nanti ditegur orang, kamu menghakimi saya. Emang dikasih hukuman apa? Nah, gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan. Kemudian yang ketujuh, tidak hidup dalam pertobatan permanen atau tomat. Nah, tobat lalu kumat. Nah, 2 Petrus 2:20. Sebab jika mereka oleh pengalaman mereka akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri kecemaran-kecemaran dunia tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Saya bisa lihat banyak yang saya layani penjara, termasuk yang dulu bareng sama saya masuk penjara. Nah, gitu ya. Ketika keluar, bilang bertobat, nangis-nangis gitu ya. Tapi akhirnya mungkin karena komunitas yang salah, kembali lagi. Nah, gitu ya. Saya selalu belajar dari pengalaman hidup saya sendiri bagaimana bertobat. Bertobat itu perlu komunitas yang sehat. Tidak bisa sendirian. Karena serigala selalu berusaha memisahkan domba-domba dari gembalanya sehingga dia sendirian baru dihajar. Kita harus tetap kompak dalam satu komunitas. Itu yang menjaga kita. Itu yang menjaga saya sehingga saya bisa bertobat sungguh-sungguh. Banyak teman-teman saya seangkatan saya yang tomat. Sudah tobat kumat lagi. Tobat kumat lagi. Jadi pertobatan itu bukan tentang cara menangisnya, kenceng nggak nangisnya, ingusnya banyak enggak, bukan. Tetapi bagaimana dia bisa memutuskan dengan kehendak bebas yang meninggalkan.
perbuatan dosanya. Nah, gitu ya. Jangan, wah dia nangisnya udah sampai berguling-guling, itu bertobat tuh. Siapa bilang? Lihat aja nanti. Nah, gitu ya. 2 Petrus 2:22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya, babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saya kalau ketemu jemaat yang bebal, tomat kumat melulu, saya nggak segan-segan pakai ayat ini. Saya akan bilang jangan sampai kamu jadi anjing dan babi. Kenapa? Karena memang udah keterlaluan. Nggak menghargai kasih karunia Tuhan. Yang mau mati untuk dosa-dosa kita. Bayangin dia nggak berdosa. Karena kebebalan kita dia harus mati. Kita tidak menghargai itu. Bahkan kita seakan-akan menyalibkan dia lagi gitu. Tega banget sih, gitu ya. Nah, jadi saya nggak bisa tuh kalau ayat keras itu ditujukan buat orang-orang dewasa rohani. Nah, jadi jangan merasa dihakimi ya. Di sini saya yakin adalah orang-orang rohaninya baik, yang dewasa rohani. Jadi kalau ditegur dengan kata-kata yang keras, jangan tersinggung. Nah, gitu ya. Kecuali masih bayi rohani. Bayi rohani kita maklum, kita nggak pakai kata-kata yang keras. Nah, gitu ya. Jadi pengajar sesat akan suka kembali pada kubangan dosanya. Pasti kembali. Karena dia berasa enak. Wah, gue tinggalin, nggak bisa nih. Jadi kayak orang kalau narkoba sakau gitu ya. Sekali misalnya nggak pakai gitu ya, pakai dikit langsung sakau, dia pengen terus gitu ya. Nah, itu hati-hati. Jadi juga ada yang namanya sakau dosa. Nah, gitu ya. Sudah bertobat, cicipin dikit. Nah, si setan ini pinter. Ya kan cuma godain, nggak apa-apa sekali-sekali dosa kecil. Sekali dicicipin, langsung sakau dia. Nah, langsung minta lebih. Nah, ya. Jadi ini istilah baru lagi nih, baru dapat nih. Nah, sakau dosa ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini tentang bagaimana pengajar sesat itu suka mengaku sebagai Mesias atau Kristus. Nah, Matius 24 ayat 4 sampai 5 jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ciri pengajar sesat selalu ingin menjadi Tuhan. Nah, sudah berapa banyak yang kita kenal di internet? Ya kan di berita-berita nasional yang masuk penjara ngaku sebagai Tuhan. Banyak banget sekarang ini yang paling gencar di sosial media itu adalah yang mengaku sebagai Yesus yang sudah datang kedua kali dalam bentuk wanita dan sudah bersuami. Ada di Cina. Nama gerakannya mereka gerejanya Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Websitenya Kingdom Salvation, Alkitab.org, dan banyak. Nah, gitu ya. Itu di awal kalau kita lihat pelajarannya di websitenya bagus-bagus. Sesuai firman. Tetapi kalau sudah masuk grupnya, lama-lama kita lihat. Yang diajarkan apa? Ini loh, Mesias sudah datang loh. Dia pakai ayatnya, seperti kilat dari timur. Nah, timur tuh mana? Cina. Nah, Yesus sudah datang. Ini loh sosoknya wanita yang namanya ini. Nah, gitu ya. Hati-hati. Saya lihat di grup-grup masih banyak. Nah, bersihkanlah itu. Banyak yang bilang pernah juga ada hamba Tuhan yang saya tanya, Pak, kenapa sih dibiarkan di grupnya Bapak? Dia bilang, Pak, kan kita nginjilin mereka supaya balik. Nah, tadi saya sudah tekankan tentang terlatih. Nah, berarti mereka tingkat pengajar, tidak gampang. Kalau dalam satu grup itu semua tingkatannya pengajar, kita semua pengajar yang dewasa rohani nggak apa-apa. Kita nggak mungkin disesatkan, sama kita mungkin bisa membuat dia kembali. Tetapi kalau dalam grup kita masih ada yang bayi rohani, maka artinya kalau kita mengizinkan pengajar seperti itu masuk, artinya kita rela mengorbankan domba-domba ini untuk tersesat. Nah, jadi tolong dipikirkan, kalau bagi yang masih berasa bisa memenangkan mereka, saya juga nggak tahu apakah sudah berusaha memenangkan mereka. Injilin mereka nggak tiap hari. Nah, gitu ya. Atau malah anggota kita yang injilin tiap hari sama mereka. Nah, kita harus periksa ya. Nah, jadi di Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia ada pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia ada pendusta dan bapak segala dusta. Pengajar sesat pasti suka hoaks, suka dusta, karena mereka anak-anak iblis.
Jadi kalau yang suka menebar hoax ya, dengan promosi-promosi gitu kan. Jadi ada cerita lucu, orang bilang waktu awal-awal ada orang di apa dikasih penawaran brosur gitu ya. Ayo ikut saya, ya kan? Wah, pokoknya enak lah. Lu apa sih jadi kaya, kejarnya duniawian gitu ya. Dan ini adalah satu sosok yang namanya Yesus yang kedua kali datang gitu ya. Nanti kamu pasti masuk surga. Orang pada ikut tuh gitu kan. Nah, ternyata setelah mereka meninggal, masuknya ke neraka. Terus mereka tanya, loh tadi katanya promosinya gini-gini. Lah itu kan promosi, Pak. Nah, gitu ya. Tapi aslinya kan enggak. Nah, jadi kita harus hati-hati ya terhadap promosi-promosi, terhadap hoax-hoax, dusta-dusta. Karena dia ada bapak segala dusta, artinya apapun yang pernah kita tahu tentang dusta, dia paling hebat, dia udah tahu semua. Nah, jadi harus hati-hati ya. Bagaimana kita bisa mengalahkan orang yang sudah gelarnya doktor, profesornya dusta. Nah, gitu ya. Ya, cara mengidentifikasi, nah, kita bisa harus membedakan mana yang benar, mana yang enggak. Nah, sekarang saya kasih tahu cara pengajar yang benar tuh bagaimana. Pertama, hanya mengajarkan pengajaran yang menuntun pada Yesus Kristus dan kebenaran. 2 Timotius 3:15-16. Ingatlah juga bahwa dari kecil kau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, jadi Injil yang benar itu akan memberi hikmat pada kita yang menuntun kita pada iman pada Yesus Kristus, bukan pada yang lain. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu pasti pengajar yang benar. Kalau dia berani bilang kita salah ketika kita salah. Ketika dia bisa menunjukkan cara memperbaiki kelakuan. Nah, gitu ya. Dan dia pintar mendidik kita untuk bisa hidup dalam kebenaran. Itu pengajar yang benar. Nah, jangan yang ngajarinnya kompromi, nggak apa-apa lah. Sedikit-sedikit, nah nggak apa-apa lah. Nah, gitu ya. Cepat-cepat kabur dari mereka. Karena mereka tuh benar-benar penyesat. Dan yang kedua, dia harus memiliki buah pertobatan dan buah roh dalam hidupnya. Matius 3:8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 7:18-20, tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya kamu mengenal mereka. Kita bisa lihat bagaimana dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan berkeluarganya, dalam kehidupan berkomunitasnya, kita bisa lihat ada nggak buah roh. Ada nggak dia punya kasih, dia punya sukacita, kelemah lembutan, kesetiaan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, penguasaan diri. Bisa nguasain diri nggak atau dikit-dikit senggol bacok? Nah, gitu ya. Kita bisa tahu. Orang yang sudah hidup dalam pertobatan, sudah punya buah roh, bisa menguasai dirinya. Nah, itu baru tingkat pengajar. Ya. Jadi, kalau yang masih bayi rohani, itu susah untuk menguasai diri. Gampang terprovokasi. Nah, tapi kalau sudah pengajar, mereka stabil. Nah, gitu ya. Mereka teguh seperti batu karang. Nah, gitu ya. Tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran. Kemudian, ciri yang lain adalah dia selalu membawa damai dan mengandalkan kasih dalam menghadapi pendosa. 2 Timotius 2:24-25. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Dia cakap mengajar, sabar, lemah lembut, untuk dapat menuntut orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan pada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mengenal kebenaran. Jadi untuk mengalahkan pendosa, kebaikanlah, kasihlah kuncinya. Bukan kasih yang sedikit, tapi kasih yang banyak. Nah, gitu ya. Maka di Alkitab bilang kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya kan? Kebaikan yang sedikit, enggak, yang banyak. Yang seperti Yesus tunjukkan, kau perlu sampai ngorbanin nyawa hanya untuk menolong satu jiwa. Nah, gitu. Bukan diajak berdebat, bukan diajak tengkar, apalagi menghakimi gitu ya. Nah, pendosa hanya bisa dimenangkan dengan perbuatan kasih yang besar. Itu kuncinya. Jadi ketika saya menginjil pun selalu saya memberi dulu. Nah, gitu. Enggak pernah datang-datang, lo harus percaya sama Tuhan Yesus gini-gini. Enggak. Perbuatan kita dulu. Kita harus, kalau dimungkin ya, nah ini salah satu pengajaran
dari leluhur yang saya anggap baik. Nah, yang baik itu apa? Kita jangan sampai banyak berhutang budi dengan orang. Tetapi orang lain harus banyak berhutang budi dengan kita. Nah, karena ketika mereka berhutang budi akan gampang diajak ngobrol. Nah, saya selalu memenangkan jiwa dengan cara saya membantu dulu. Nah, ambil hatinya dulu. Sehingga dia percaya. Karena untuk mengajarkan sesuatu, apalagi iman, itu perlu kepercayaan. Nah, tanpa kepercayaan nggak bisa datang-datang, ayo percaya gini. Siapa lu gitu kan, kenal juga enggak. Nah, kasihlah kebaikan. Makanya saya dalam penginjilan di sosial media, setiap hari ada saja minta bantuan. Apalagi kalau saya sering posting, saya suka berbagi nasi bungkus. Wow, setiap hari ada ya, Pak, saya nggak bisa makan, Pak. Bisa bantu nggak? Saya selalu bilang bisa. Saya bantu yang pertama kali, pasti saya bantu. Tapi cara membantunya yang berbeda. Nah, kita harus punya hikmat. Di situ ditulisnya, iya harus cakap mengajar. Nah, saya dalam membantu, saya selalu kasih apa yang mereka butuhkan. Bapak sakit, oke, di mana tempat tinggalnya? Kebetulan saya di Pria Sejati, seluruh Indonesia punya cabang-cabang kantor Pria Sejati. Saya bisa minta teman saya yang dekat dengan dia untuk membantunya. Caranya gimana? Bapak ke dokter ya. Nah, saya tunjuk nanti dokternya, saya tanya teman dulu, dokter mana nih? Nah, kamu ke sana nanti saya bayar ke dokternya. Jangan kasih uangnya. Nah, kadang kasih uangnya bisa dipakai buat judi, beli narkoba gitu ya. Karena kita nggak kenal, cuma kenal di sosial media. Nah, saya perlu makan, Pak. Kirim beras, pakai Tokopedia, gampang. Tetapi setiap kali saya kirim, saya akan kasih syarat. Nah, saya akan mengajarkan bahwa berkat itu bersyarat. Kasih Tuhan tanpa syarat, satu arah tanpa syarat. Tetapi berkat Tuhan bersyarat. Di mana? Ulangan 28 itu perikopnya tentang berkat. Syaratnya di mana? Syaratnya di ayat 1 dan 2. Nah, berkat yang akan Tuhan otomatis kasih di ayat 3 sampai 14. Diulang lagi di perjanjian baru. Di Matius 6:33. Nah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan bagimu. Ditambahkan artinya otomatis Tuhan yang kasih. Enggak perlu kita cari-cari. Tugas kita hanya menjalankan firman. Itu aja tugas kita. Kalau kita lakukan syaratnya, berkatnya otomatis. Nah, makanya saya selalu kasih syarat. Bapak terima bantuan saya, syaratnya gampang. Setiap hari kirim saya satu ayat yang Bapak baca dan berkesan bagi Bapak. Dan tulis satu kalimat kenapa itu berkesan. Setiap hari, Pak. Nggak boleh bolong ya. Nah, kalau dia lakukan terus-menerus, saya patokannya 40 hari. Kalau sudah 40 hari, dia akan jadi kebiasaan. Nanti orang-orang yang menjalankan itu, berkat tuh otomatis datang ke dia. Dia nggak akan minta-minta lagi. Pengalaman saya begitu. Tetapi banyak kan nggak setia. Nah, janji-janji ketika lagi butuh janji. Habis itu udah bye-bye, nggak dilakukan. Nggak apa-apa. Gitu kan. Yang penting saya udah tahu, oh kamu begini ternyata. Gitu kan. Saya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, tetapi ketika mereka butuh bantuan lagi, nah di situ kita menerapkan kedisiplinan. Lah kemarin kan kamu nggak lakukan, sekarang kamu minta bantuan, gimana saya bisa percaya? Nah, kita mendidik gitu ya, bahwa kalau tidak menjalankan syarat Tuhan, maka berkat selalu terhalang. Nah, dosa hanya bisa dimenangkan dengan perbuatan kasih yang besar. Nah, kemudian yang keempat, si pengajar kebenaran harus menjadi teladan dalam perkataan dan perilakunya. 1 Timotius 4:12b. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucianmu. Bagaimana mungkin kalau seorang pengajar perkataannya selalu kotor, perkataannya selalu menghakimi, perkataannya selalu menyakitkan, dan orangnya nggak setia, janji doang gitu ya. Kata Tuhan, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Yang di tengah-tengah, yang abu-abu itu dari setan. Nah ya. Jadi kalau janji-janji nggak dipenuhi, nah perlu dipertanyakan nih pengajar kebenaran apa bukan, ya kan? Nah kata-kata yang dikatakan kasar, ini benar nggak, gitu kan? Apalagi tingkah laku, ya kan? Di gereja, oh seperti malaikat, sampai ke rumah kayak setan gitu ya, tendang sana sini, pukul sana sini, nah gitu ya. Dalam kesucian, wah di gereja, haleluya baca firman Tuhan, sampai ke rumah, waduh. Haleluya, nah, gitu kan membacanya pornografi, nah, gitu ya. Bagaimana coba? Nah, jadi kita harus benar-benar pastikan sudah jadi teladan belum. Apa yang dia khotbahkan dia hidupi enggak? Nah, gitu ya. Saya tidak pernah menyampaikan khotbah yang saya tidak alami. Nah, gitu. Saya kalau udah ngalamin saya khotbahkan supaya hidup karena mengalami.
Orang Kristen punya iman yang mengalami, jangan iman katanya. Kok iman katanya? Udahlah percuma. Katanya sih Tuhan kasih berkat, kalau gini-gini, tapi kita nggak pernah ngalamin. Katanya sih Tuhan bilang jangan khawatir dan takut, kok masih takut? Nah gitu ya. 2 Korintus 3:2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Kita ini Injil yang terbuka. Orang bisa percaya Injil itu benar ketika melihat kita sudah menjalaninya. Ya kan, saya pernah dulu tertampar dengan satu slogan di Facebook, karena saya kan pengajar di Facebook ya. Ada satu orang Buddha menulis begini. Anda mengajarkan kasih, kami pelaku kasih. Wah, saya tahu ini tujukan pada orang Kristen. Nah, yang selalu mengajarkan kasih. Tetapi ketika ada bencana di mana, nggak ada tuh yang hadir. Ya kan? Orang-orang suci itu, ada yayasan suci itu selalu tiba duluan. Ya kan? Mereka melakukan. Nah, gitu. Jadi, kadang ke sekolah-sekolah Kristen mahalnya minta ampun. Sekolah-sekolah di Buddha murahnya minta ampun. Nah, gitu ya. Jadi, kadang ya ironis sekali, ya. Jadi pengajar kebenaran selalu menghidupi pengajarannya dan mengajarkan hidupnya. Nah, itulah pengajar kebenaran. Jadi kesimpulannya begini. Bila Anda masih gitu ya, masih melakukan beberapa hal yang saya sebutkan 1 sampai 5 ini, maka Anda cenderung menjadi pengajar sesat. Nah, termasuk yang mengikutinya. Nah, yang pertama, tidak percaya Yesus itu Kristus. Alirannya Saksi Yehova, Mormon, dan lain-lain. Nah, mereka tidak mengajarkan Yesus sebagai Tuhan. Oke. Dan yang kedua, fokus mengajarkan hal duniawi, bukan rohani. Ini yang mengajarkan teologi kemakmuran. Nah, yang pokoknya fokusnya kalau Anda diberkati, kalau Anda tidak kaya, Anda belum diberkati Tuhan. Nah, itu hati-hati ya, karena fokusnya harta duniawi. Yang ketiga, tidak mengajarkan pertobatan dan berbuah sebagai hal yang utama. Nah, itu hyper grace. Sekali selamat pasti selamat walaupun tidak bertobat. Nah, ya kan? Hati-hati. Pasti ujungnya harus ada pertobatan. Saya tidak mau berdebat teologi. Tetapi saya hanya ingin melihat ujungnya. Kalau teologi yang kita percaya ujungnya ada pertobatan, berbuah, maka itu udah benar lah. Nah, gitu. Tetapi kalau teologi yang diajarkan tidak, ujungnya tidak ada pertobatan, tidak berbuah, perlu dipertanyakan. Nah, gitu ya. Kemudian keempat, tidak mengajarkan kebenaran dan kasih. Nah, tadi yang gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak mengajarkan kebenaran karena mengajarkan Yesus dalam bentuk wanita dan sudah datang. Nah, sudah ada di Cina. Ada suaminya lagi. Nah, gitu ya. Jadi, ya kita harus hati-hati dalam pengajaran. Dan yang kelima adalah semua orang yang mendukung pengajar di atas, yang 1 sampai 4. Nah, kalau kita dukung, siap-siap, namanya pengikut. Pasti kalau pemimpinnya masuk neraka, pengikutnya pasti ikut, nggak mungkin enggak. Ya kan, orang buta menuntun orang buta, kata Alkitab. Nah, gitu ya. Jadi ujilah semua pengajaran dengan firman Tuhan, dan ada sanksi ternyata ketika kita mengikuti pengajar sesat atau menjadi pengajar sesat. Wahyu 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kekal, saudara-saudara. Hati-hati, hukumannya jelas, sudah dikasih tahu di Alkitab. Nanti jangan sampai ketika nanti ternyata menjadi pengajar sesat, mati bilang, oh enggak Tuhan, saya kan percaya sama kamu dan saya nggak tahu ada ayat ini. Nah, sekarang udah dikasih tahu gitu ya, jangan bilang nggak tahu. Menjadi manusia berdosa adalah masalah kelahiran, karena setiap orang lahir pasti dalam keadaan berdosa. Tetapi untuk hidup dalam kebenaran adalah masalah keputusan atau pilihan. Jadi kita punya kehendak bebas untuk mau bertobat, hidup dalam kebenaran. Itu bukan masalah kelahiran, itu masalah pilihan. Pergunakan waktu Anda untuk mengerti semua firman Tuhan agar tidak tersesat. Itu pesan-pesan saya hari ini. Dan puji Tuhan, kiranya semua bisa diberkati dengan kebenaran firman hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Firman-Mu sudah hamba perkatakan. Kiranya Kau melawat kami semua Tuhan untuk benar-benar
punya haus dan lapar akan firman-Mu. Sehingga kami mengerti apa kebenaran-Mu itu Tuhan. Sehingga kami tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran-pengajaran Tuhan. Kami bisa menjadi batu karang yang teguh Tuhan atas iman kami padamu. Dan kami berjalan di jalan kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami tidak gampang tersesat Tuhan. Kiranya firman-Mu lah pelita hidup kami. Dan Roh-Mu lah pemimpin kami untuk menuju pada semua kebenaran. Tambah-tambahkan iman kami padamu. Tambah-tambahkan hikmat. Agar kami tahu bagaimana menerapkan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya kita katakan amin. Saya kembalikan ke host.